Hari-hari berlalu, pernikahan Kenanga dan Aditya sudah berjalan 2 minggu. Hubungan mereka masih dalam tahap pendekatan, namun sudah ada kemajuan. Seperti Anga yang semakin memperhatikan suaminya. Dia benar-benar belajar menjadi istri yang baik untuk Aditya. Terlebih ada Mbak Sri yang selalu membantunya. Anga mulai belajar memasak dari Mbak Sri. Anga mulai bisa menggoreng telur, bahkan Anga sudah bisa membuat nasi goreng sendiri meski belum seenak Mbak Sri atau Aditya. Tapi itu sudah sesuatu yang luar biasa bagi Anga. Apalagi Aditya yang selalu menghargai usahanya dan memakan apapun yang Anga buat untuknya. Anga juga tak malu lagi untuk keluar rumah sekedar berbelanja di tukang sayur yang setiap pagi berhenti di depan rumahnya. Hari ini Anga tidak ada jadwal kuliah, sementara Aditya nanti masuk setengah hari karena ini hari Sabtu. Anga yang bosan di rumah sendirian akhirnya memilih ke rumah Mbak Sri. Bukan untuk bergosip seperti ibu-ibu lainnya. Mbak Sri lebih sering mengajari Anga untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Mbak Sri membagi pengalamannya dengan Anga yang sudah belasan tahun menjadi istri dan ibu rumah tangga. Bisik Mbak Sri, Anga memang sudah menceritakan semuanya kepada Mbak Sri tentang bagaimana dia akhirnya bisa menikah dengan Aditya. Begituan apa Mbak? Wajah Anga langsung merah padam karena pertanyaan Mbak Sri. Jadi belum, Mbak Sri menebak dari wajah Anga yang tampak gugup dan malu. Cek, gimana tuh Mas Aditki? Lawong ada istri cantik begini kok dianggurin. Kami kan baru 2 minggu menikah, Mbak tahu sendiri kan kami menikah karena apa? Iyo sih yo, Mbak Sri mengangguk-angguk. Tapi tenang, kalau Mas Adit ndak mau bergerak dulu, kamu yang menyerang aja. Maksud Mbak Sri membisikkan sesuatu pada Anga. Sementara mata Anga langsung membulat sempurna. Tapi Mbak, percaya sama Mbak, kalau kamu ndak bertindak duluan, takutnya Mas Adit terpikat sama yang lain. Anga tiba-tiba merasa ketakutan hanya dengan membayangkan omongan Mbak Sri. Kenapa? Apa aku sudah mulai mencintai Mas Adit? Tapi apa nggak terlalu cepat, kan baru 2 minggu. Anga bingung dengan perasaannya sendiri. Sementara dia teramat bahagia ketika mendapatkan perhatian demi perhatian dari Aditya. Wajahnya selalu bersemu malu kalau mengingat bagaimana Aditya memberikan perhatian kepadanya. Tapi nggak ada salahnya jatuh cinta sama suami sendiri kan? Mau coba nggak? Mbak Sri menyenggol bahu Anga. Aku pikir dulu ya Mbak. Nanti kalau udah siap baru aku tanya lagi sama Mbak Sri caranya gimana. Oke siap, jangan sungkan sama Mbak Sri. Masalah rumah tangga apapun bisa teratasi, Mbak Sri menyombongkan diri dengan menepuk dadanya. Kalau gitu, kenapa Mbak Sri nggak buka jasa penasehat pernikahan aja? Maunya juga gitu, tapi Mas Wandi nggak mau kalau Mbak Sri kerja. Katanya takut istrinya ini diambil orang, canda Mbak Sri yang sukses membuat mereka berdua tampak tertawa geli. Tawa mereka berdua terhenti saat motor Aditya terdengar memasuki pekarangan rumah. Mereka juga melihat sebuah mobil berhenti di belakang motor Aditya. Siapa itu Mbak? Anga melihatnya dari teras rumah Mbak Sri. Oh, itu teman-temannya Mas Adit kan? Dari dulu mereka juga sering main ke sini. Anga baru sadar kalau itu mobil milik Wira. Satu persatu yang ada di mobil itu juga mulai turun. Kini Anga bisa melihat dan mengenal mereka semua. Ya udah Mbak, aku pulang dulu ya. Iya, besok sini lagi. Iya Mbak, Anga menghampiri mereka semua. Meski masih sedikit canggung dengan sahabat-sahabat kakaknya itu karena tak terlalu dekat, Anga mencoba untuk menyapa. Mas, Anga mendekati Aditya lebih dulu. Dek, dari mana? Aditya melihat Anga tidak keluar dari dalam rumah. Dari tempat Mbak Sri, Anga meraih tangan Aditya dan menciumnya di depan semua orang. Aksi Anga itu ternyata memicu tatapan sinis dari dia dan juga tatapan aneh dari Nanda, serta tawa kecil dari Rizky. Hanya Wira dan Dwi yang tak bereaksi apapun karena mereka sudah berumah tangga dan apa yang Anga lakukan itu sangatlah wajar sebagai seorang istri. Apa kabar Kak? Kalian baik kan? Anga menyapa mereka semua. Ba, kita semua baik kok. Lebih baik kamu pikirkan diri kamu sendiri daripada menanyakan kabar kita. Aku yakin kamu masih belum terbiasa dengan kepergian Angga dan kehidupan sederhana Adit kan? Dia tidak memberikan kesempatan pada Wira untuk menjawab sapaan dari Anga. Anga langsung menundukkan wajahnya. Dia sedih sekaligus malu. Dia seperti tidak diterima di antara mereka. Bahkan dia kembali menunjukkan ketidaksukaannya kepada Anga. Anga hanya menyapa. Harusnya jawablah niat baiknya dengan benar, tegur Aditya namun masih di bawah batas sabar. Cih, dia menoleh sambil berdecih dengan muak. Ayo masuk semua, ayo dek, Aditya menggenggam tangan Anga dengan lembut. Dia tahu kalau Anga pasti tersinggung dengan ucapan dia tadi.
Melihat wajah Anga yang menunduk sendu seperti itu membuat Aditya merasa sedih sekaligus merasa bersalah karena kedatangan teman-temannya justru menyakiti hati Anga. Gue ganti baju dulu, ucap Adit pada sahabatnya yang duduk di teras rumahnya itu. Sementara Anga masih diam dan mengikuti Aditya masuk ke dalam rumah tanpa melepaskan tangannya dari sang suami. Kamu nggak apa-apa dek, maafin mas ya, ucap Aditya ketika ingin masuk ke dalam kamar. Nggak apa-apa kok mas, bukan salah mas juga kok. Sekarang mas lebih baik ganti baju dulu. Biar Anga yang buat minuman untuk mereka. Kamu yakin? Yakin? Kan sekarang Anga udah bisa kalau cuma buat minuman aja. Aditya yakin senyum yang diperlihatkan Anga saat ini hanyalah senyum palsu untuk menutupi luka hatinya. Ya sudah, mas ganti baju dulu. Anga juga bergegas ke dapur. Dia membuatkan minuman dingin yang cocok dengan udara yang panas sore hari begini. Dia sudah belajar dari Mbak Sri dan melihat berbagai konten memasak di media sosial. Di rumah Aditya juga banyak bahan makanan dan minuman, jadi Anga bisa membuatnya dengan mudah. Sekitar 30 menit, Anga berjibaku dengan minumannya. Akhirnya dia merasa puas dengan hasilnya. Rasanya nggak terlalu buruk. Anga membuat lemon tea, juga sop buah yang segar dengan tambahan es batu agar lebih dingin. Anga membawa nampan berisi minuman itu keluar dengan pelan. Tapi langkahnya berhenti ketika mendengar namanya disebut oleh orang yang sedang berbincang di luar. Lo yakin masih mau mempertahankan Anga Dit? Dia itu cuma istri titipan Dit. Jadi lo nggak harus bertanggung jawab sepenuhnya sama dia. Dia bisa hidup sendiri karena udah dewasa, dan nggak bergantung sama belas kasihan lo aja. Apalagi biaya kuliah itu mahal Dit. Lo, dia cukup, sentak Aditya. Gelas yang pada nampan yang dibawa Anga tampak ikut bergoyang karena tangan Anga yang bergetar akibat suara Aditya yang begitu keras. Gue nggak tahu lo ada masalah apa sama gue dan istri gue. Tapi dari awal lo kelihatan banget nggak suka sama pernikahan gue. Lo boleh hina gue sepuas lo, tapi lo nggak berhak menyakiti hati istri gue. Anga mendengar suara Aditya yang memegeram itu juga ikut ketakutan. Dia masih berdiri di belakang pintu dan bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka perdebatkan. Lo bentak gue demi dia Dit. Gue nggak ngangka kalau lo berubah kayak gini, suara dia terdengar bergetar di telinga Anga. Sorry gue lepas kendali, dia. Tapi gue benar-benar nggak bisa diam aja kalau lo menyinggung istri gue terus-menerus. Dia istri gue sekarang, jadi semua tanggung jawab gue. Dan gue juga nggak keberatan sama sekali. Gue mohon lo ngerti. Jahat lo Dit, wanita itu benar-benar udah merubah lo. Dia, mau kemana lo? Suara teriakan Nanda seperti sedang menahan kepergian dia. Sementara Anga, di balik pintu itu dia mencoba untuk menghapus air matanya yang entah sejak kapan membasahi pipinya. Loh, Mbak dia kemana? Kok nggak ada? Semua yang ada di sana terkejut karena kedatangan Anga yang membawa nampan berisi minuman untuk mereka. Terutama Aditya yang merasa takut kalau Anga mendengar apa yang mereka perdebatkan hingga akhirnya dia pergi dari sana. Dia ada urusan. Makasih ya Anga minumannya. Dwi yang pertama bisa mengendalikan ketakutan mereka. Sementara Aditya terus memandang Anga yang ada di sampingnya. Senyum kecil di bibir Anga membuat Aditya lega karena mengira Anga tidak mendengar ucapan dia yang menyakitkan. Mas, Kak, Anga ke dalam dulu ya. Anga ada tugas yang belum selesai. Iya Dek, Anga langsung masuk ke dalam kamar. Menutup pintunya dengan rapat sebelum menjatuhkan dirinya di atas ranjang. Menutup wajahnya dengan bantal dan menangis sejadi-jadinya. Jadi aku ini istri titipan. Ternyata sikap Mbak Diah yang berubah seperti itu karena menganggap aku ini beban buat Mas Adit. Dunia terasa tak adil bagi Anga saat ini. Dia yang baru saja kehilangan kakaknya, harus menikah dengan Aditya. Ketika dia mencoba menerima pernikahannya dengan ikhlas karena sikap Aditya yang begitu baik padanya, ternyata orang-orang di sekitarnya menganggapnya hanya sebagai istri titipan. Anga tidak meminta semua itu, Anga juga tidak ingin menerima pernikahannya dengan Aditya. Tapi keadaan yang memaksanya. Tapi kenapa sekarang, mereka seolah-olah menganggap Anga tidak pantas berada di sisi Aditya. Apa Mas Adit mempertahankan pernikahan ini hanya karena rasa belas kasihan? Anga ingin sekali menolak pikiran negatifnya pada Aditya. Tapi memang lebih masuk akal jika Aditya menerimanya karena rasa kasihan, daripada Aditya yang menerima Anga begitu saja dengan ikhlas walaupun tanpa cinta sama sekali. Jadi sikap Aditya selama ini apa? Anga bahkan tidak melihat kebohongan atau kepura-puraan di mata Aditya atas semua perhatian yang pria itu berikan pada Anga. Sorot matanya yang teduh dan tulus selalu berhasil membuat Anga terenyuh. Sikapnya yang lembut serta perhatian kecil yang membuat Anga terbuai,
rasanya tak mungkin Aditya lakukan karena kasihan. Mana yang harus aku percaya? Suamiku sendiri apa yang baru saja aku dengar. Lelah Anga menangis akhirnya dia terlelap melupakan Aditya yang sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Aditya yang baru masuk ke dalam kamar setelah semuanya pulang. Sekitar setengah jam menjelang maghrib. Dek, panggil Aditya namun tak ada sahutan. Aditya duduk di sisi ranjang melihat wajah Anga yang begitu cantik saat tidur. Tangannya terulur mengusap bekas air mata yang mengering di sudut mata Anga. Kenapa kamu nangis? Apa tadi kamu dengar apa yang dia katakan? Aditya kembali merasa bersalah pada Anga. Maafkan Mas yang belum bisa melindungi kamu seperti yang kakak kamu lakukan. Entah dorongan dari mana, Aditya semakin mendekatkan wajahnya. Bibirnya terarah pada kening Anga yang bersih itu. Kap, yang pertama kali Aditya berikan untuk Anga. Bahkan Aditya melakukannya seperti pencuri karena pemiliknya tidak tahu sama sekali. Aditya memilih beranjak untuk membersihkan diri sebelum membangunkan Anga untuk sholat maghrib berjamaah. Asteris, asteris, asteris. Dek, Aditya memanggil Anga yang sedang melipat mukenanya. Iya Mas, apa tadi kamu dengar apa yang kita bicarakan di luar? Aditya hanya ingin menjelaskan semuanya apabila memang benar Anga mendengar semuanya. Dengar apa Mas? Emangnya Mas ngomongin apa? Aditya terlihat lega karena Anga sepertinya memang tidak mendengar ucapan menyakitkan dari dia. Mungkin Aditya saja yang terlalu khawatir karena takut Anga akan sakit hati. Enggak apa-apa, cuma bercanda aja kok. Aku kira kamu mau menjelaskan semuanya Kak. Hati Anga merasa kecewa saat ini. Tapi ada hak apa bagi Anga untuk menuntut Aditya menjelaskan tentang sikap yang selama ini Aditya berikan benar-benar tulus atau palsu? Masalah bergantung, Anga memang menyadarinya. Dia begitu bergantung pada Aditya saat ini. Pasalnya hanya Aditya yang dia punya di dunia ini. Hanya Aditya juga yang mau menerima dan menampungnya sebagai istri. Tapi, Mas mau bilang sama kamu Dek. Apapun yang kamu dengar di luar sana, jangan pernah kamu percaya atau kamu masukin ke hati. Kalau kamu ragu, bisa tanyakan sama Mas. Jangan berpikir yang bukan-bukan dulu sebelum tahu kebenarannya. Hanya itu yang Mas mau. Kamu mau jadi istri yang baik kan? Anga langsung mengangguk dengan menunduk karena dia sebenarnya sudah menyimpan air mata di pelupuk matanya yang siap jatuh. Ucapan Aditya itu seakan membantah omongan dia tadi siang. Kalau gitu, kamu hanya perlu nurut sama Mas. Belajar yang rajin biar cepat lulus dengan nilai yang bagus. Nggak usah pikirkan yang lain, itu urusan Mas, ya. Anga kembali mengangguk, karena dia yakin kalau dia mengeluarkan suara, pasti Aditya tahu kalau dia sedang menahan tangis. Ya sudah, ayo tidur lagi. Anga meletakkan mukena dan sajadah yang baru saja mereka pakai di ujung ranjang. Lalu dia mengambil posisi seperti biasa. Berbaring di dekat tembok dengan bantal guling untuk memberi jarak antara dirinya dan Aditya. Anga memilih memunggungi Aditya karena ingin menumpahkan air matanya meski tanpa suara. Dia sudah tidak tahan lagi. Dia yang hanya seorang istri titipan, merasa tak pantas bagi pria seperti Aditya. Sosok pria sempurna dengan kasih sayangnya yang begitu besar, tapi ucapan Aditya barusan membuat Anga sedikit lega. Grab, Anga merasakan sebuah tangan melingkar di pinggangnya. Juga sesuatu yang keras namun hangat menubruk punggungnya. Hembusan nafas dari seseorang di belakangnya langsung membeku. Mas, akhirnya suara Anga keluar juga setelah dari tadi hanya anggukan saja yang diberikan Anga untuk menjawab suaminya. Tidurlah, bisik Aditya pada Anga yang berada dalam dekapannya. Ternyata rasanya begitu menghangatkan seluruh jiwa dan raga Aditya saat memeluk istrinya sendiri. Sensasinya begitu berbeda, membuncah tiada taraf. Jadi ini rasanya memeluk wanita yang sudah halal aku sentuh. Aditya segera memejamkan matanya, menemani Anga yang sudah terlelap lebih dulu. Mau tak mau Anga mencoba untuk memejamkan matanya. Membiarkan Aditya memeluknya untuk malam ini. Atau mungkin malam-malam selanjutnya. Pelukan pertama mereka setelah 2 minggu pernikahan menghantarkan mereka ke alam mimpi yang begitu indah.